Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Firdaus dengan NIM 2109263 dari kelas 1D Prodi PGSD. Di video kali ini Zulfa akan menjelaskan mengenai materi psikologi pendidikan dan bimbingan dari mulai pertemuan 1 hingga 7. Psikologi berasal dari kata Yunani. Yang pertama itu adalah fisik yang berarti jiwa dan dialogos yang berarti pengetahuan. Psikologi lebih dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Dalam hubungan ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan juga untuk memahami bagaimana makhluk ini berpikir dan merasa. Nah, permulaan psikologi pendidikan muncul di Jerman pada awal abad ke-18 berkat popularitas John Friedrich Herbart, yang merupakan seorang filsuf dan psikolog yang kelak namanya diabadikan sebagai salah satu aliran pemikiran dalam pendidikan, yaitu Herbartianisme. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, dari batasan di atas terlihat bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara psikologi dan pendidikan. Lalu ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan, hereditas lingkungan, potensial serta karakteristik tingkah laku, hasil proses pendidikan serta pengaruhnya di dalam individu, dan sosial, hygiene mental dan pendidikan, evaluasi hasil pendidikan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada teori pendekatan psikologi. Yang pertama teori behaviorisme, yaitu ketika kita belajar dengan baik maka akan mendapatkan hadiah. Lalu ada teori kognitif berkaitan dengan psikis atau mental manusia. Dan yang ketiga teori humanisme ketika kita berhasil memahami lingkungan kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu teori konstruktivisme, di mana ketika siswa mampu menyelesaikan masalahnya dengan pengetahuan sendiri. Ada pula yang mengatakan pendekatan psikologis yang pertama, pendekatan filosofis, pendekatan fisiologis, pendekatan psikofisi, pendekatan fungsionalis, dan pendekatan antroposentris. Yang selanjutnya yaitu aspek perkembangan anak. Yang pertama itu nilai agama dan moral seperti tolong menolong, kejujuran, dan lain-lain. Yang kedua, fisik dan motorik terkait dengan perkembangan tubuh anak. Yang ketiga, kognitif yaitu akal dan pikiran anak. Yang keempat, sosial emosional di mana anak mengenal diri sendiri dan orang di sekitar. Yang kelima, yaitu bahasa, bagaimana anak memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan yang terakhir terus seni, bagaimana melatih imajinasi anak. Yang selanjutnya yaitu tugas perkembangan anak. Tugas perkembangan anak adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan seorang anak yang sesuai dengan pada usianya. Usia anak-anak merupakan usia emas, yang artinya pada usia anak-anak ini sangat menentukan tahapan kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, apabila seorang anak dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang sesuai pada tahapannya, maka anak tersebut akan melanjutkan tahapan perkembangan berikutnya dengan matang tanpa ada yang hilang dari sisi anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada definisi belajar. Menurut Syaiful dan Aswan, belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya ada perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Yang artinya perilaku tersebut akan berubah menjadi lebih baik dan signifikan. Yang selanjutnya yaitu ragam pendekatan belajar. Yang pertama, pendekatan kontekstual, yaitu guru mengkaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Lalu yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme, di mana menekankan pengembangan diri siswa melalui proses berpikir kritis. Yang ketiga, pendekatan reduktif dari umum ke khusus, pendekatan induktif dari khusus ke umum. Yang kelima, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Yang keenam, pendekatan open ended, di mana menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Yang ketujuh, pendekatan proses dengan cara menghayati proses yang ada. Dan yang terakhir yaitu pendekatan saintifik, mendorong siswa untuk belajar melalui tahapan saintifik. Yang selanjutnya yaitu aliran teori belajar. Yang pertama teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori konstruktivisme, yang keempat teori humanisme, yang kelima teori Thorndike, yang keenam teori Skinner, yang ketujuh teori Pavlov, yang kedelapan teori Watson, yang kesembilan teori Gagne, yang kesepuluh teori Guthrie, yang kesebelas teori Piaget, yang kedua-belas teori Brunner, yang ke-13 teori Vygotsky, yang ke-14 teori Gestalt, yang ke-15 teori Rogers, dan yang terakhir yaitu teori Maslow. Sekian penjelasan dari Zulfa mengenai psikologi pendidikan dan bimbingan, materi dari mulai pertemuan 1 hingga 7, dan yang terakhir itu mengenai aliran teori belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Zulfa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.